kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Begitu juga misalnya Ibu Mega waktu maju sebagai presiden incumbent, kan boleh dong. 2004 ya. Pak Jokowi ketika 2019 nggak ada, nggak masalah. Nah, praktek ini juga terjadi di Amerika Serikat yang sering kita jadikan rujukan untuk contoh dalam konteks penegakan demokrasi dan HAM. Misalnya ketika Presiden George Bush yang anak junior mendukung John McCain melawan Barack Obama tahun 2016. Ya. Kemudian Obama 8 tahun kemudian tahun 2008 mendukung Hillary Clinton, berkampanye untuk Hillary Clinton ketika melawan Donald Trump. Saya ingat yang Donald Trump menang itu kan. Jadi ini praktik yang nggak ada masalah. Jadi jangan difitnah, jangan dibikin narasi sesat bahwa presiden nggak boleh berpihak, presiden harus netral dan lain sebagainya. Berpihak boleh, berkampanye pun boleh, tidak harus netral, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain. Nanti ada aturan yang lebih detail lagi, misalnya kan di Undang-Undang Pemilu, ya nanti disampaikan oleh Pak Frits. Silakan Pak Frits. Ya baik teman-teman, terima kasih Bang Habib. Teman-teman sekalian, kembali untuk mengingatkan bahwa original intent dan juga Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang 7 tahun 2017 memperbolehkan presiden untuk ikut kampanye. Itu diatur di dalam pasal 281 Undang-Undang Pemilu. Artinya adalah undang-undang yang dibuat oleh para partai politik telah memberikan hak kepada presiden untuk bagaimana untuk ikut serta dalam proses kampanye. Apakah kemudian hak tersebut dipakai atau tidak, itu diatur dalam pasal 299 bahwa hak tersebut dapat dipergunakan oleh presiden. Jadi kita harus duduk dulu dalam satu posisi bahwa presiden dapat kampanye. Mau atau tidak itu tergantung kepada kebijakan daripada presiden. Kemudian bagaimana tata cara untuk melaksanakan kampanye tersebut, pembatasannya itu ada di pasal 300 dan pasal 304 daripada Undang-Undang Pemilu. Mau lebih detail lagi bagaimana cara pembatasannya, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2019 dalam pertimbangan hukumnya sudah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kampanye presiden tidak mempergunakan fasilitas negara misalnya, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu diperbolehkan untuk alasan keamanan fasilitas tersebut tetap melekat kepada presiden. Teman-teman mau lebih lanjut lagi ada di PP nomor 53 tahun 2003 bagaimana mengenai aturan cuti dan juga kampanye bagi presiden dan juga menteri dan sebagainya. Artinya teman-teman sekalian, bagaimana tata cara untuk pelaksanaan kampanye oleh presiden. Apabila presiden itu ingin melakukan kampanye, itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Pemilu, oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pemerintah. Tinggal tergantung kemudian apakah presiden akan mempergunakan hak yang diberikan oleh undang-undang atau tidak. Saya rasa demikian Pak Habib. Atau ada teman dari Pak Maulana? Cukup? Ya, perlu Pak mungkin konteks di awal. Kenapa kemudian TKN merasa perlu untuk menjawab ini? Padahal ini kan tadi pernyataan beliau sebagai presiden. Karena ini memang dikait-kaitkannya kepada kami atau paslon 02. Makanya kami menjawab ini dalam kerangka itu. Kami tutup dengan menyampaikan bahwa TKN sampai hari ini amat menghormati putusan presiden untuk tetap netral dan tentu kami melihat ini sebagai langkah beliau yang menghargai seluruh paslon. Meskipun demikian TKN akan menunggu. Tadi beliau sampaikan, kita lihat nanti apakah hak beliau untuk kemudian ikut berkampanye atau berpihak kepada salah satu paslon. Kita akan sama-sama tunggu perkembangannya. Tapi tetap kita hormati pilihan presiden untuk tetap netral sampai saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, apa ada pertanyaan? Atau langsung doorstop? 3 orang ya. Ya, Pak. Nama dari? Daftar ya, ini sampai samping dari Jawa Pos. Ini mas pakai mic.
selain yang tadi soal kampanye, tadi pagi juga ada yang disoroti, yaitu ada mengacungkan angka dua jari maksudnya dari mobil kepresidenan. Nah itu mungkin dari berbagai yang berada di lokasi juga bisa menjelaskan, dan itu memang lagi ramai juga di media sosial bahwa ada gestur dua jari keluar dari mobil kepresidenan. Apakah, tapi memang belum jelas juga apakah itu dari Pak Presiden atau Ibu Iriana atau mungkin ada dari yang lain gitu. Dan mungkin Mbak Mutia yang di lokasi mungkin bisa menjelaskan itu. Terima kasih. Sepengetahuan saya yang ada di lokasi, pertama Ibu Iriana tidak hadir. Yang kedua, saya tidak melihat ada tanda dua jari yang ditunjukkan oleh Pak Presiden. Baik, yang kedua, ya silakan kiri, Mike. Salam kenal, saya Novel dari cnnindonesia.com. Tadi kan juga disebutkan soal TKN sampai hari ini menghormati ya sikap Presiden untuk netral di 2024. Tadi Bang Habib juga sempat singgung soal keberpihakan Barack Obama dulu ke Hillary Clinton di pemilu 2016. Pada saat itu kalau kita ingat kembali timelinenya, Barack Obama itu pada saat kampanye mengkampanyekan Hillary Clinton di 2 November 2016 atau seminggu sebelum pencoblosan, itu yang digaungkan juga adalah soal keberlanjutan pada saat itu, dimana dia nggak yakin kalau Trump yang memimpin maka kepemimpinannya itu nanti apa yang sudah legasinya tidak dilanjutkan. Nah, kalau ini kan ada narasi-narasi yang mungkin sebetulnya sedikit mirip ya dengan narasi keberlanjutan dan lain-lain. Tadi Bu Mutia juga sudah menyinggung, kita lihat nanti soal sikap Presiden. Nah, kalau dari TKN sendiri sebetulnya mengharapkan apakah Presiden nantinya akan tetap netral atau mungkin turut berkampanye juga terbuka, mungkin seperti Barack Obama dulu ke Hillary Clinton pada saat 2016. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, teman-teman ya, kalau kami ini kan taat asas. Kalau memang diperbolehkan ya nggak ada masalah. Kalau pada saatnya Pak Jokowi menunjukkan keberpihakan, misalnya menunjukkan sikapnya yang berpihak pada Pak Prabowo, lalu ikut berkampanye, ya nggak ada masalah. Jadi kami bentuk menghormatinya itu. Kami bahkan nggak menyampaikan kepada publik kami berharap atau tidak. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Itu domainnya beliau, mau dipakai atau tidak. Begitu kami menghormati beliau. Jadi kalau soal keberlanjutan sudah jelas komitmen kami adalah melanjutkan segala legacy, segala capaiannya Pak Jokowi, gitu kan ya. Tetapi secara resiprokal apakah Pak Jokowi akan menyatakan secara lugas atau tidak? Kami sangat menghormati kenyamanan beliau seperti apa. Gitu. Ini kan bukan soal ini juga, bukan sekedar persoalan regulasi saja, ya. Ada hal-hal lain yang sangat manusiawi, ya pertimbangannya nanti bisa diambil oleh Pak Jokowi. Ya, kemudian. Baik, Oke, itu nanti doorstop aja. ya, doorstop ya. Baik, kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu dalam konferensi berikutnya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.